Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini saya Fandi Kurniawan. Saya akan memberikan panduan kepada teman-teman semua data apa saja yang sudah kita dapatkan di hari ini, khususnya mengenai Fed Rate Decision Amerika yang baru saja rilis jam 1 pagi dini hari. Ya, di sini Fed Rate Interest Rate Decision memutuskan untuk menahan suku bunganya di 5,5%. Namun dalam perilisan kebijakan moneternya, Powell tidak memberikan statement yang mengejutkan ya. Justru Powell saat ini memberikan statement yang cukup netral dovish kalau kita lihat dan dia masih membutuhkan data-data yang ada. Bagaimana statementnya? Mari kita lihat sama-sama ya di sini. Dalam perilisan kebijakan FOMC dari Nick Timiraos, di sini dia menganalisa bahwa ada perubahan kata per katanya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa institusi-institusi besar di Amerika sana, mereka lihat data bukan berdasarkan kalimatnya, tapi kata by kata ya. Jadi luar biasa ambisiusnya ya. Di sini mereka mengatakan bahwa recent indicator suggests that economic activity has continued to expand at a solid pace. Job gains have moderate. Ya, jadi sebelumnya mengatakan pekerja akan turun tetapi masih tinggi, namun saat ini sudah berubah kata-katanya dengan kata-kata moderate. Dan unemployment rate has moved up but remains low, dan juga inflasi di sini masih sudah ya sudah turun over the past year but remains somewhat elevated. In recent months there has been some further progress toward the commit 2% inflation objective ya. Jadi inflasi saat ini sudah mengarah ke arah 2% objektif, dan mereka masih akan melihat data-data yang ada seperti the commit assessment will take into account with range of information including reading on labor market condition, inflation pressure, and inflation expectation, and financial and international development. Jadi mereka masih melihat ketenaga kerja, inflasi, dan juga faktor-faktor eksternal di negara lainnya ya. Yaitu data apa yang paling dekat, yaitu adalah data non-farm payroll. Namun dalam perilisan press conference-nya di sini Powell masih sangat-sangat menjaga statementnya lebih ke arah dovish. Tidak, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan statement-statement sebelumnya juga masih sama. Tidak eh, ada statement yang hawkish ya, sudah minim saat ini, yang dimana dia masih melihat considerable progress made on both goals in last 2 years. Labor market has come into better balance ya, dan juga di sini mereka mengatakan bahwa kuartal kedua inflasi reading added to confidence, sudah menunjukkan adanya keyakinan dengan inflasi yang sudah mulai menurun di kuartal kedua. Dan juga dia mengatakan bahwa di sini offering no guidance on path of cut as that depend on economy. Ya, jadi Powell pada saat perilisan kebijakan moneternya hari ini tidak memberikan guidance ke depannya, melainkan mereka masih mengatakan bahwa beliau masih akan melihat data by data. Namun dalam perilisan kebijakan moneternya pun beliau menyampaikan bahwa proyeksi mengenai 50 basis cut not something we are thinking about right now ya. Jadi Powell mengenai kasus 50 basis point di bulan September tidak dia pikirkan untuk saat ini karena terlalu cepat ya. Namun pasar masih bereaksi, the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga 100% di bulan September. Dan jadi pertanyaannya sekarang, apakah data di bulan Juli nanti yang kita dapatkan di bulan Agustus ini menunjukkan adanya pelemahan? Itu baru saja kita dapatkan di hari Jumat nanti mengenai non-farm payroll ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita bahas dari sisi eh, press release yang kita dapatkan di hari satu dini hari pagi ya. Dan kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool di sini, target the Fed, proyeksi pasar masih memproyeksikan 100% is di 25 basis point itu ada di 86%, dan 50 basis point itu ada di 13,5%. Apa yang menyebabkan ini semakin tinggi? Yaitu data non-farm payroll yang menunjukkan adanya perlemahan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari segi teknikal, dimulai dari XAUUSD. XAUUSD pasar sudah melakukan pricing in di hari Senin, dan saat ini sudah tertembus area resisten yang ada di sini.
Namun kalau kita mencari posisi buy, saya tidak merekomendasikan. Mengapa? Karena candle yang terjadi saat ini masih berada dalam fase rejection ya. Yang kita cari adalah swing low-nya di mana. Ya, kalau kita lihat dari sini ke atas dan ke bawah, dia haruslah membentuk sebuah base. Apakah di sini base-nya, dan konfirmasi nanti akan ada di non-farm payroll atau di minggu depannya itu ada di inflasi. Tapi kalau kita lihat dari saat ini belum jelas untuk kita melakukan posisi baik. Kalau kita lihat dari sini ke sini, ya contohnya seperti ini, dari sini, di sini kan tembus high, kemudian dia membentuk low, kemudian dia membentuk base, ya. Dan apabila base ini terjadi, maka kita bisa melakukan buy stop di sini atau di sini, gitu ya. Itu untuk XAU, untuk XAU saya lebih baik wait and see. Dan untuk indeks dolar saat ini masih berada di fase ranging, teman-teman bisa lihat di sini fase rangingnya masih cukup ketat ya. Di sini high dan resisten dan supportnya masih belum mampu tertembus. Data apa yang bisa memberikan sentimen ini berlanjut? Data non-farm payroll. Kemudian kita rotasi aset dari New Zealand USD. New Zealand USD saat ini masih bergerak profit running ya. Mengapa? Karena saya melihat dari sisi time frame monthly di sini sudah tertahan support kembali, dan juga kalau kita lihat dari segi daily time frame ini sudah membentuk sebuah base yang artinya di sini sudah membentuk sebuah uh, perubahan tren, meskipun dari kalau kita lihat dari atas ke bawah ini masih menunjukkan adanya tren bearish ya. Tapi kalau kita lihat dari segi bawah sini, uh, ini sudah ada sign ya, meskipun higher high-nya masih belum jelas ya. Kalau misalkan dia membentuk high, dia membentuk higher low, dia membentuk sebuah base, maka kita valid ini menjadi sebuah uptrend ya. Katalis apa yang bisa membentuk New Zealand kembali menguat, yaitu perlemahan dari US dollar, kurang lebih seperti itu. Dan sedikit kita analisis dari Euro USD. Euro USD saat ini masih belum jelas sign-nya, harga masih bergerak bearish. Namun kalau kita lihat dari segi price currently saat ini, yaitu masih berada di fase ranging ya. Jadi saya masih wait and see. Kemudian USD Swiss franc saat ini masih berada di fase downtrend. Untuk saat ini saya tidak melakukan posisi sell. Dan UJ sayangnya saya tidak mengupdate-nya di dalam grup. Tetapi kalau kita lihat dari segi technical speaking, ini masih berada di fase impulse. Kemudian dia membentuk sebuah rejection. Posisi yang seperti ini tidak saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk melakukan uh, sell posisi ya. Kalau kita lihat dari segi US 13 ya, atau kita lihat dari segi Nasdaq, Nasdaq seperti ini contohnya ya teman-teman. Nasdaq di sini kan sudah membentuk sebuah ranging ya. Jadi yang kita cari itu rangingnya gitu. Ya, di sini. Dan sekarang masih rejection gitu. Kita tunggu dia membentuk retest, lalu dia membuat base, baru kita mencari konfirmasinya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada waktu di hari Jumat, kita akan live bareng. Kita akan lihat sama-sama datanya, data non-farm payroll seperti apa. Dan kalau misalkan ada posisi, mungkin kita bisa live trade ya di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Happy trading and safe trading.